Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Shani dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil analisa kami terkait dengan distorsi liabilitas dan ekuitas pada PT Indosat Tbk. Sebelumnya, perkenalkan diri dulu. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Denis Prasetyo Palam, ada Fadil Sidki Dunanda, saya sendiri, kemudian ada Ferdi Irawan, Faizul Abrori, dan Hafiz Arsia Nurhuda. Baiklah, kalau begitu langsung saja ke materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, identifikasi distorsi. Nah, pertama-tama itu definisi distorsi akuntansi itu apa sih? Nah, jadi distorsi akuntansi itu merupakan penyimpangan informasi pada laporan keuangan yang dilaporkan dari realitas bisnis yang mendasarinya. Distorsi ini timbul dari sifat akuntansi akrual yang meliputi standar kesalahan estimasi trade-off antara relevansi dan reliabilitas, kebebasan dalam penerapan, dan juga perubahan standar akuntansi. Nah, pada PT Indosat Tbk ini, kita menemukan adanya perubahan standar dari PSAK 30 menjadi PSAK 73. Ternyata PT Indosat Tbk telah melakukan penerapan dini atas PSAK 73 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2019. Sehingga transaksi terkait sewa dalam laporan keuangan tahun 2020 tidak terindikasi adanya distorsi. Karena mekanisme penyesuaian terhadap standar akuntansi PSAK 30 menjadi PSAK 73 telah disesuaikan pada laporan keuangan tahun sebelumnya. Jadi gimana nih? Oh, berarti indikasi terjadinya distorsi pada akuntansi sewa PT Indosat Tbk menjadi kecil. Dan ketika tidak ditemukannya indikasi distorsi, langkah unduh distorsi dan recasting tidak diperlukan. Kemudian, dalam laporan keuangan PT Indosat Tbk tidak menyampaikan kembali angka-angka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya dengan izin berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar. Selanjutnya akan dipresentasikan teman saya. Teman-teman, selanjutnya ini ada analisis akuntansi antara liabilitas dan ekuitas pada PT Indosat. Pada tahun 2019, liabilitas PT Indosat itu berjumlah sebesar 49 apa sih ya? Itu 49 M ya, Fer ya? 49 triliun ya. Oke. 49 itu 49.105.807 triliun. Nah, terjadi peningkatan sebesar 1,5% pada tahun 2020, di mana angkanya itu menjadi 49.865.344 triliun ya teman-teman ya. Nah, baru di sisi ekuitasnya itu pada tahun 2019 ekuitasnya itu berjumlah 13 triliun 707.193 sekian ya teman-teman. Terjadi penurunan sebesar 5,8% sehingga ekuitas pada tahun 2020 yaitu 12.913.396 sekian teman-teman. Nah, ini kita dapat menaikkan liabilitas dan ekuitasnya ini teman-teman dari akumulasi akun-akun yang terdapat di liability-nya dan juga di ekuitasnya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Baik, terima kasih Denis. Jangan lanjut. Next.
Sampai mana tadi dia? Next, tolong. Ini Next. slide-nya lanjut. Slide selanjutnya. Ya, terima kasih. Analisis liabilitas. Dalam slide ini kami ingin memaparkan membandingkan antara liabilitas pada tahun 2019 dengan 2020. Dalam liabilitas jangka pendek terdapat utang pengadaan pada 2019 sebesar 5 juta sekian, dan tahun 2020 9 juta sekian. Dari perubahan ini terdapat kenaikan sebesar 67%. Kemudian ada kewajiban imbalan kerja jangka pendek dari 2019 sebesar 264, dan di 2020 530.843. Dalam hal ini terjadi kenaikan sebesar 15%. Kemudian ada pendapatan diterima di muka. Di 2019 terdapat 2.275.655, dan di 2020 terdapat 2.644.195. Dari ini perubahannya sebesar 16%. Kemudian ada uang muka pelanggan sebesar 558.355, di 2020 sebesar 624.306. Perubahan ini terdapat perubahan sebesar 12%. Kemudian ada liabilitas derivatif. Derivatif di 2019 24.396, di 2020 dapat 120.194. Kemudian ada pinjaman sebesar 580.250 di 2019, di 2020 sebesar 690.000. Perubahan terdapat 19%. Kemudian ada liabilitas sewa. Liabilitas sewa dalam 2019 sebesar 1.853.368, di 2020 sebesar 2.230.286. Terdapat perubahan kenaikan 20%. Mohon izin informasi, ini dalam nilainya dalam jutaan ya. Jadi dikalikan 1 juta. Kemudian ada liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang terdapat liabilitas sewa yang berarti lebih dari 12 bulan periodenya. Dalam 2019 terdapat 6.647.910. Di 2020 terdapat 9.579.798. Perubahan ini jadi naik sebesar 44%. Dari data yang telah kami sampaikan, peningkatan yang sangat signifikan atau lebih besar dari 20% terdapat pada akun utang pengadaan, liabilitas derivatif, dan liabilitas sewa. Utang pengadaan itu sendiri terdiri dari jumlah terutang, pengeluaran barang modal, dan operasional. Terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan pada rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan liabilitas derivatif dan liabilitas sewa. Yang pertama itu liabilitas derivatif, yang dimana di dalam CALK-nya itu liabilitas derivatif ini itu bukan termasuk dalam lindung nilai, dan pengukurannya itu berdasarkan pada nilai wajar level 2 pada hierarki nilai wajar. Nah, pada pengukuran hierarki nilai wajar level 2 ini untuk liabilitas derivatif telah menghasilkan peningkatan sebesar 393% sebagaimana yang telah dijelaskan rekan saya Arsi tadi.
Dan kemudian nilainya ini dihitung menggunakan metode mark to market. Kemudian selanjutnya itu liabilitas sewa. Yang di dalam catatan laporan keuangannya itu, liabilitas sewa ini diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, dan kemudian didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Atau jika suku bunganya tersebut itu tidak dapat ditentukan, maka kita akan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Nah, dalam liabilitas sewa ini terdapat peningkatan juga dari tahun lalu untuk jangka panjangnya itu sebesar 44% dan kemudian jangka pendeknya itu sebesar 20%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fadil. Baik, yang terakhir ada analisis terkait ekuitas yang dimiliki oleh PT Indosat Tbk. Berdasarkan analisa kelompok kami, pada ekuitas PT Indosat Tbk ini memiliki 3 akun yang berubah dari saldo akun yang berubah dari 2019 dan pada 2020. Yang pertama ada saldo laba yang belum dicadangkan, di mana pada 2019 dapati saldo laba yang belum dicadangkan ini sebesar 10 triliun sekian yang berubah menjadi 9 triliun 292.552, yang dimana terjadi penurunan sebesar 7%. Nah, penjelasannya saldo laba yang belum dicadangkan ini, kalau kita lihat dari laporan perubahan ekuitas konsolidasian pada laporan keuangan PT Indosat Tbk, terjadi perbedaan di antara 2019 dan 2020, di mana pada 2019 terdapat transfer ke saldo laba ditahan sebesar 77.723, di mana di 2020 tidak mendapatkan transfer tersebut. Nah, kemudian pada 2020 juga PT Indosat Tbk mengalami rugi pada tahun berjalannya sebesar 716 triliun, sehingga menyebabkan turunan saldo laba yang berbeda dari 2019, di mana PT Indosat Tbk mendapatkan laba pada tahun berjalannya. Kemudian pada akun cadangan lain-lain, yang kami dapatkan dari analisa kami, cadangan lain-lain ini disebabkan oleh dampak negatif dari selisih kurs terhadap cadangan penjabaran mata uang yang disebabkan oleh penjabaran laporan keuangan entitas asing. Pada cadangan lain-lain ini terjadi perubahan yang sangat signifikan pada 2019, di mana mendapatkan saldo sebesar 85.469 berubah menjadi minus 50.600, di mana terjadi penurunan sebesar 159%. Kemudian yang terakhir untuk saldo kepentingan non pengendali, PT Indosat Tbk mengalami kenaikan sebesar 6%, di mana didapatkan pada 2020 sebesar 1.042.914 yang naik dari saldo sebelumnya pada tahun 2019 yaitu sebesar 983.923. Kepentingan non pengendali ini berubah dan mendapatkan kenaikan disebabkan oleh mungkin karena adanya akuisisi entitas anak, sehingga perusahaan dapat mengakui penambahan kepentingan non pengendali pada pihak yang diakuisisinya, di mana hal tersebut adalah anak perusahaan yang baru didapatkan oleh PT Indosat Tbk. Mungkin itu saja analisa dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada kelompok 1 dan kelompok 3 untuk berdiskusi bersama, atau mungkin teman-teman semuanya yang ingin mengajukan pertanyaan, kami silakan. Ya, silakan. Mungkin untuk kelompok 1 dulu ya. Siapa kelompok 1? Izin Bu untuk memberikan sedikit saran buat kelompok 2. Silakan Mas Andi. Jadi untuk kelompok 2 mungkin kurang lebih kita sebenarnya udah sama. Cuman mungkin terkait analisis liabilitasnya bisa dilengkapin lagi tuh terkait akun-akun liabilitasnya, soalnya sebenarnya masih banyak akun-akun yang sebenarnya berubah secara signifikan lebih dari 20%. Mungkin untuk kelompok 2 untuk kedepannya bisa dilengkapin lagi buat akun-akun liabilitasnya. Terima kasih. Tadi apa aja yang belum dibahas yang menurut Mas Andi perlu dibahas?
Kalau dari kami ada utang usaha pihak berelasi, Bu. Dia berubah sebesar 29% dan itu kan cukup signifikan ya Bu, dari kelompok 2 kan di atas 20% tadi dan kelompok 2 belum menyertakannya. Utang usaha berelasinya dengan apa nih? Ada di CL. Di CLK kami juga belum mendapatkan sih Bu alasannya, Bu. Punya disconnect. Jadinya tuh disconnect. Atau kamu bikin? Enggak lah, weh. Maaf nih, tadi saya tiba-tiba keluar ya. Kita ulangi lagi tadi siapa Mas Denis ya? Apa Mas Denis yang menyebabkan utang usaha berelasinya naik secara signifikan di CALK-nya? Jadi Mas Andi, Bu. Kalian di apa tadi? Mas Andi kan, Bu? Bukan saya. Siapa? Harusnya siapa? Mas Andinya, Bu. Andi ya, sorry. Ya silakan Mas Andi. Mohon waktunya sebentar ya Bu. Ini lagi. Ya, betul ya. Untuk transaksi-transaksi yang berelasi itu juga teman-teman harus perhatikan gitu ya, terutama kalau misalkan ada kenaikan signifikan. Nanti deh saya bahas kalian aja ya di akhir ya. Sembari menunggu Mas Andi, kelompok 3 ada masukan mungkin terkait pembahasan atau mungkin ada yang mau didiskusikan nih. Siapa tahu misalkan kelompok 3 menemukan sesuatu tapi masih perlu didiskusikan dengan teman-teman di kelas. Izin Bu, saya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Jadi pertanyaan saya itu, kan kita sudah mempelajari di mana nilai minimal distorsi itu diasumsikan 10%. Nah, jika lebih dianggap terdistorsi dan jika kurang dari 10% dianggap bebas dari distorsi. Namun lebih dari 10% itu juga belum tentu tergolong distorsi karena tergantung penjelasan pada CALK perusahaannya. Jadi menurut kelompok kalian, cara kita menganalisis laporan keuangan terutama di bagian CALK sehingga benar-benar yakin kalau yang di atas 10% itu tidak terdistorsi seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Helena. Mungkin kami tampung dulu pertanyaannya Bu ya untuk kami diskusikan. Kalau tambah kalian ada yang mau dimasukkan nggak? Boleh selain kelompok 1 atau kelompok 3. Ini udah sore ya, jadi pada ini pendiam banget. Oke, saya sambil kelompok 1 cari jawabannya, diskusi jawabannya, saya mau ini ya menyampaikan beberapa hal. Nah, jadi tadi bagaimana kelompok 2 mencoba menganalisis gitu ya, melihat kira-kira adakah distorsi dalam laporan keuangan ya. Nah, tadi salah satunya adalah dengan menggunakan analisis tren. Nah, itu salah satunya, atau kemarin juga kita belajar, kita bisa melakukan benchmarking ya. Nah, tapi ini ada beberapa catatan terkait analisis ini ya, yang saya lihat di beberapa kelas gitu ya, masih ada sedikit kesalahpahaman gitu ya. Nah, jadi ketika kita belajar 2 minggu yang lalu ya, teman-teman masih ingat ya, ketika kita mendeteksi apakah
beban depresiasi dari sebuah perusahaan itu dia terindikasi tidak sesuai dengan economic reality-nya, maka kita gunakan benchmarking. Ya, kenapa? Nah, ini dia khusus untuk akun-akun depresiasi saja. Kenapa? Karena gini, kalau misalkan di sebuah industri yang sama, ya, jadi kenapa kita melakukan penarikan kesimpulannya melalui benchmarking? Karena ketika misalkan kita bicara di sebuah industri yang sama, gitu ya, tapi teman-teman harus ingat kembali si perusahaan yang kita bandingkan itu apakah dia strateginya yang digunakan oleh kedua perusahaan itu sama atau tidak. Ya, ketika kita benchmark itu, benchmarklah low cost leadership dengan cost leadership, ya, diferensiasi dengan diferensiasi. Sebuah perusahaan yang sama, kemarin kita kasih ilustrasi perusahaan penerbangan ya, ketika kalian benchmarkingnya misalkan Susi Air gitu ya dengan Garuda itu kan terlalu jomplang ya, nggak bisa kalian bandingkan, marketnya beda, value proposition-nya juga beda gitu ya. Nah di sini yang bisa kenapa depresiasi itu bisa dilakukan dengan benchmarking, salah satunya adalah ketika perusahaan di industri yang mirip gitu ya, berarti kan dia proses bisnisnya bisa kita katakan mirip ya. Laju konsumsi terhadap aset juga mirip, bisa kita katakan seperti itu. Maka untuk mengetahui kira-kira berapa sih beban depresiasi di industri tertentu, maka kita bisa melakukan benchmark ke perusahaan yang serupa, yang profilnya mirip. Nah, tapi apakah ini bisa kita lakukan dengan akun-akun lainnya? Belum tentu. Jadi misalkan ya, ada beberapa kelas lain di kelas sebelumnya, dia coba bandingkan kenaikan liabilitas di sebuah perusahaan dengan perusahaan lain. Ini kita bisa lakukan sebagai dasar. Ya, tadi benar yang teman-teman lakukan ya. Itu kan kita lakukan analisis tren dulu. Benchmarking, analisis tren atau benchmarking tadi, tapi tujuannya adalah untuk mencari titik-titik yang harus kita jadikan fokus utama. Jadi kita lagi nyari red flag sebenarnya. Jadi yang tadi teman-teman usahakan kan yang di atas 20%. Nah, coba diubah kalimatnya ya. Di atas 20% itu bukan berarti sudah terindikasi distorsi, tapi merupakan hal-hal yang menjadi perhatian utama kita. Gitu ya. Jadi ketika misalkan perbedaan, kita melakukan analisis tren nih, dengan tahun sebelumnya ada kenaikan tiba-tiba di atas 10% gitu. Atau ketika kita lakukan benchmark dengan perusahaan lain, kok beda ya gitu, bedanya signifikan, ini pasti distorsi, nggak kayak gitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu perbedaan yang sangat signifikan tersebut menjadi fokus utama kita. Nah, nanti yang kita lakukan ya atas hal tersebut kita catat, nanti teman-teman digging gitu ya, bisa dielaborasi lagi. Jadi itu seperti tanda pertama lah ya, kayak pembukaan gitu ya. Nanti akhirnya apakah dia termasuk memang distorsi atau bukan ya berdasarkan hasil analisis lebih lanjut gitu ya. Analisis tren tadi bagus juga. Nah, ketika melakukan analisis tren, teman-teman kan ngebandingin ya, kira-kira tahun lalu dengan tahun ini tuh bedanya berapa, signifikan atau tidak ya. Tetapi selama memang economic reality-nya seperti itu, ya nggak masalah gitu ya, itu bukan distorsi. Nah, ketika melakukan analisis tren ya, mungkin ada beberapa dari kalian kan membandingkan secara nominal. Jadi kira-kira untuk akun ini nih dibandingkan tahun lalu tuh naiknya berapa rupiah gitu ya. Nah, seringkali kalau misalkan kita ngebandingkan bentuknya nominal, teman-teman harus hati-hati ya. Ketika perbedaan nominal yang cukup besar, sebenarnya di sini fungsi dari common size. Jadi biar melengkapi, selain analisis tren, lakukan juga common size. Ya, walaupun nih, misalkan secara jumlah dia signifikan, misalkan katakanlah 2 miliar gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian lakukan common size nih, ya perubahan tersebut ternyata sejalan dengan perubahan sales-nya misalkan ya. Jadi secara tidak langsung perubahan ini terjadi karena memang sizing ukuran dari penjualannya meningkat gitu. Jadi kita sudah bicara
di level bisa jadi kan perusahaan itu tumbuh ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan tiba-tiba ada peningkatan piutang gitu ya, atau misalkan dia ada peningkatan inventory, selama dia proporsional gitu ya, kita bisa ukur salah satunya dengan common size, itu juga bisa apa ya, hal itu menjadi sesuatu yang memang biasa terjadi gitu ya. Jangan langsung menarik kesimpulan ketika secara nominal ada perbedaan yang cukup besar gitu ya, kemungkinan itu terjadi distorsi. Ya, gimana kelompok 1? Udah kelompok 2 apakah sudah siap menjawab? Nanti saya lanjutkan lagi. Izin menjawab, Bu. Ya, boleh. Mungkin kan tadi yang ditanyakan kan intinya kalau cara analisis terkait distorsi itu, jadi bisa dilihat dari komposisi akun-akunnya itu tuh dapat dari mana aja. Terus adakah perubahan standar akuntansi seperti PSAK yang mengaturnya? Kemudian juga dilihat estimasinya udah sesuai dengan nilai wajar atau belum. Terus tadi sudah dijelaskan Ibu juga, bisa ketika kita kurang puas, kita bisa melakukan benchmark ke perusahaan yang sektornya sama, strategi perusahaannya juga sama. Kemudian juga bisa menggunakan apa tadi, common size juga. Mungkin itu. Mungkin dari teman-teman kelompok saya ada yang mau nambahin. Mungkin itu dulu, Bu. Apakah menjawab, Helena? Baik, terima kasih jawabannya kelompok 2. Oke, ada lagi? Pertanyaan aja. Kelompok ini memilih apa tadi, batas materialitasnya 20% ya. Mau dijelaskan gimana? Izin, Bu. Jadi kan itu kan saya kenapa kami mengambil batas 20% karena akun-akun liabilitas itu banyak ya, Bu, nggak cuma liabilitas derivatif, liabilitas sewa, dan itu peningkatannya cukup signifikan, Bu. Ada yang lebih dari 100%, ada yang lebih dari 60%. Nah, yang saya analisis itu saya ambil yang di atas 20% itu, Bu. Karena nggak mungkin kan semuanya kita analisis gitu. Terima kasih, Bu. Oke, jadi sebetulnya persentase materialitas itu beda di analisis laporan keuangan ya, agak sedikit berbeda dengan konsep materialitas di audit ya. Nah, kalau di audit kan ada perhitungannya ya. Ketika menentukan planning materiality kan kalian ada cara hitungannya gitu ya. Kapan pakai 5%, kapan pakai 10% gitu ya. Nah, kalau di sini memang kita akhirnya pakai personal judgment. Nanti kalau misalkan Mbak Inggit, Mas Andi gitu ya, Mas Noval tiba-tiba melakukan analisis tadi ya, dia akan terbangun sendiri gitu ya. Sebetulnya berapakah nilai yang bisa kita anggap sebagai permulaan gitu ya, bahwa dia terindikasi adanya distorsi atau harus kita tindak lanjuti nih, kita pelajari lebih lanjut. Nah, tapi biasanya memang yang digunakan 10% gitu ya, tapi pada akhirnya itu kembali lagi ke si kompetensi professional judgment dari si analis tadi gitu ya. Nah, ada beberapa tadi, coba lihat PPT-nya lagi, Mas. Ada beberapa hal aja sih, nggak banyak. Di halaman 1 ya. Nah, ini kembali yang pertama tadi. Yang pembukaan tadi. Oke, di sini di tahun
di Ooredoo, di gimana sih bacanya? Ooredoo, Indosat. Nah, ini dia ternyata sudah mengadaptasi PSAK 73 lebih awal ya. Jadi dia sudah melakukan penerapan dini di tahun 2019. Oke, kemudian kelompok ini menyatakan sehingga transaksi terkait sewa dalam laporan keuangan tahun 2020 tidak terindikasi adanya distorsi. Nah, saya mau meluruskan sedikit ya, mungkin kalau misalkan memang sebuah perusahaan itu mengadaptasi sebuah peraturan ya, bukan berarti jadi adanya distorsi gitu ya. Nah, kalau di sini kan seolah-olah karena sudah diadaptasi pada tahun sebelumnya, maka tahun ini tidak ada distorsi. Sebenarnya agak ini ya, agak nggak inline ya. Jadi distorsi itu baik mau ada kita mengadaptasi sebuah PSAK atau tidak, bisa kemungkinannya tetap ada gitu ya. Tapi ketika kita mengadaptasi sebuah PSAK bukan berarti nanti ada distorsi tersebut. Ini permainan kata-kata aja sih. Mungkin maksudnya dari kelompok ini juga seperti itu ya maksudnya ya. Nanti diperbaiki aja wordingnya. Lalu tadi kembali ke halaman selanjutnya terkait liabilitas derivatif, boleh? Oke, di sini bisa dijelaskan nggak kenaikan liabilitas derivatif itu karena apa? Izin Bu. Ya, silakan. Jadi kan kemarin saya udah udah cari-cari di JLK-nya itu untuk bacaan untuk liabilitas derivatif itu hanya ada ini saja Bu. Jadi kayak Terbatas ya. iya terbatas. Jadi saya bingung ini gimana gitu. Ya, jadi ini tuh terkait dengan penerapan PSAK baru ya memang ya kalau kalian perhatikan di 2020 ini ada beberapa PSAK yang diberlakukan yang baru ya, ada PSAK 71, 72, 73. Kemarin kelas 11 membahas PT Telkom, di situ keluar tuh ya PSAK 72 bagaimana perusahaan mulai mengakui terkait ini pendapatan dari kontrak, nah, itu kan baru diatur. Lalu di sini ya terkait liabilitas derivatif teman-teman bisa pelajari di 71 ya bagaimana kita ketika memiliki transaksi derivatif gitu ya kita itu harus menilai kira-kira ada enggak kemungkinan kerugian dari transaksi tersebut. Nah sehingga kita bikin semacam provision gitu ya. Estimasi terkait transaksi derivatif yang kita lakukan. Nah, di sini dia menggunakan nilai wajar level 2. Nah, ini sebenarnya kalau kita lakukan analisis laporan keuangan gitu ya, misalkan teman-teman posisinya di regulator nih ya, entah nanti misalkan sebagai auditor gitu, auditor pemerintah atau sebagai pemeriksa pajak atau misalkan di OJK gitu ya. Nah, ketika ada hal ini terjadi, ini bisa jadi red flag buat teman-teman ya. Nanti kita memang tadi juga disampaikan ya, di sini kita di kelas ada keterbatasan bahwa yang bisa kita gunakan adalah data-data yang tersedia secara publik saja gitu ya. Tapi kalau nanti teman-teman punya akses ya lebih jauh ketika melakukan hal ini, nanti hal-hal ini bisa menjadi red flag dan ditelusuri lebih jauh dengan pihak yang kita analisis gitu ya, sehingga hasil analisisnya itu menjadi lebih jelas gitu ya, selama bisa dijelaskan ini mungkin termasuk distorsi atau tidak gitu. Nah, itu saja ya, bahwa ternyata ketika memang benar ya, terlihat ya, ketika kita belajar di pertemuan 2 dan 3, bagaimana pengaruh dari penerapan standar terhadap distorsi yang terjadi ya. Penerapan tersebut
nanti penerapan standar yang baru ya bisa jadi memberikan dampak kepada perusahaan untuk menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan pencatatannya gitu ya. Nah, nanti yang kita nilai adalah apakah penerapan dari standar tersebut sudah mencerminkan realita ekonomi dari perusahaannya atau malah tadi menjadi sebuah distorsi ya. Tetapi sekali lagi saya mau jelaskan kalau misalkan ada penerapan ya belum tentu itu merupakan sebuah distorsi gitu ya, harus kita nilai kembali. Nah, di sini ada yang mau bertanya lagi, silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Terkait dengan analisis viabilitas dan ekuitas tadi kan Ibu menyampaikan kalau misalnya daripada menggunakan analisis tren itu bisa menggunakan analisis common size, Bu. Nah, terkait dengan hal ini, apakah saat melakukan analisis laporan keuangan itu, untuk yang benchmark tadi kan juga ada kelemahannya ya, Bu. Kemudian yang tren juga, apakah memang sebaiknya menggunakan common size saja ya, Bu, daripada menggunakan kedua cara tadi. Kemudian satu lagi, Bu, untuk yang analisis benchmark itu, Bu, apakah untuk yang kemarin itu kan ada satu perusahaan yang dijadikan pedoman ya, Bu. Nah, untuk misalnya itu kan ada perusahaan suatu perusahaan itu mengakuisisi perusahaan lain, Bu. Nah, untuk perusahaan yang diakuisisi itu apakah bisa dibandingkan dengan perusahaan yang mengakuisisinya saja, Bu, karena industrinya itu sejenis, atau lebih baik dengan menggunakan perusahaan lain ya, Bu? Terima kasih. Oke, contohnya ini berarti Indosat sama Tri ya? Iya, Bu, misal seperti itu, Bu. Nah, kalau ini berarti mereka laporan keuangannya jadi satu ya, tapi belum ya? Saat ini belum kan ya? Masih mungkin nanti konsolnya di tahun depan kan ya? Nah, tapi betul nanti ketika kita membenchmark sebuah perusahaan sebenarnya prinsip dasarnya adalah komparabilitas, kesesuaian. Jadi kalau misalkan kita bandingkan anak perusahaan dengan parent juga kalau ukurannya terlalu jauh juga jadi nggak sama gitu ya. Seperti misalkan Garuda Indonesia dia kan punya Citylink. Kalau kita bandingkan Citylink sama Garuda Indonesia juga nggak pas juga, gitu ya. Jadi nanti tetap dilihat juga seperti apa. Tadi sebaiknya apa, Bu? Apakah kita pakai common size saja? Enggak. Jadi maksud saya semua analisis itu, semua tools analisis itu berguna ya untuk kita melakukan penilaian atau analisis, tapi fungsinya berbeda-beda. Jadi kita bisa misalkan dari awal kita lihat dulu pakai trend analisis ya. Nanti kita lihat pergerakannya gimana sih dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, nanti kan di situ jadi ada perhatian buat kita tuh untuk beberapa hal yang cukup mencolok. Nah, tapi maksud saya jangan berhenti di ukuran itu saja, karena bisa jadi dari secara tren nominal itu misalkan dia secara nominal itu dia seperti kenaikannya besar, tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan analisis common size, ternyata kenaikannya sejalan dengan kenaikan size dari perusahaannya gitu ya, atau kenaikan sales dari perusahaannya misalkan. Jadi semuanya itu bentuknya saling melengkapi. Jadi kita maksud saya tuh kita itu ketika melakukan analisis jangan terlalu fokus pada salah satu hasil sebuah tools gitu ya. Coba konfirmasi dengan tools yang lainnya, jadi saling melengkapi gitu ya, sehingga nanti kan tiap tools itu dia biasanya ada kelemahan betul ya, sehingga dilengkapi dengan tools-tools lainnya. Jadi bisa jadi kalau trend analisis itu kan dia bentuknya horizontal gitu ya dari antar tahun, tapi dilengkapi dengan analisis vertikalnya dengan menggunakan common size. Lalu untuk yang benchmarking ya, jadi saya tadi sama dengan yang trend analisis, sebetulnya dia bisa menjadi awalan teman-teman menangkap gitu ya
bagian-bagian mana yang jadi fokus utama dalam melakukan analisis, tetapi ada beberapa akun yang sebetulnya kurang cocok ya. Contohnya tadi saya jelaskan yang jumlah liabilitas dengan ekuitas perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain. Sebetulnya bisa ya kita ingin mengetahui kira-kira kalau dibandingkan dengan industri itu seperti apa sih posisinya perusahaan yang kita analisis ya. Tetapi kalau kita bicara tingkat liabilitas dan ekuitas di sebuah perusahaan, kalian coba ingat kembali di manajemen keuangan ya, terkait struktur modal. Nah, di situ dia ada seninya kalau struktur modal ya. Dia merupakan sebagian besar adalah hasil dari kebijakan atau keputusan bisnis dari manajemen. Jadi kadang-kadang perusahaan itu ada yang tergantung dari tes risiko yang dia punya. Kalau misalkan dia lebih suka misalkan untuk ambil risiko, bisa jadi dia ambil pembiayaannya itu di tempat-tempat yang pengembaliannya lebih besar gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa yang tidak terlalu gitu ya ingin mengasih ambil pembiayaannya itu di pembiayaan yang lebih fixed income gitu bentuknya. Nah, jadi di sini tidak ada, maksudnya gini, ketika sebuah perusahaan ya, misalkan kita bicara Indosat gitu ya, Indosat sama mana nih? Telkomsel misalkan ya, tiba-tiba di tahun yang sama itu yang satu naik utangnya 10%, yang satu naiknya 15%. Oh, berarti yang 15% ini salah nih, atau yang 10% ini salah nih, enggak juga gitu. Karena kalau keputusan struktur modal ya antara liabilitas dan ekuitas itu merupakan salah satunya lebih banyak dipengaruhi dari keputusan manajerial. Nah, gitu ya. Lalu misalkan ketika kalian compare benchmarking akun piutang ya. Nah, salah satunya kan di piutang itu kita ingin melihat kira-kira perusahaan itu mengalokasikan AFDA-nya udah bener nggak levelnya gitu ya. Nah, kalau kalian bandingkan, oh harusnya perusahaan misalkan Indosat 5% ya dari total piutang. Lalu si Telkomselnya 10%. Lalu kalian bilang, oh ini nih berarti Indosat lebih kurang dari Telkomsel. Nah, itu bisa benar, bisa tidak. Kalian harus pahami apakah marketnya sama. Oke ya. Kalau misalkan perusahaan dengan market yang sama, kurang lebih profil dari konsumennya itu akan mirip-mirip. Ya, berarti kita bisa bilang sih, oh berarti seharusnya sih tingkat allowance dari piutangnya itu mirip-mirip. Tapi kalau misalkan kita bicara perusahaan yang beda, ya target marketnya tadi contohnya Garuda dengan Citylink gitu ya. Nah, marketnya kan beda. Kalau marketnya beda, profil orang-orang konsumennya juga berbeda. Nah, itu nggak bisa kita bandingkan. Nah, jadi kalau ditanya kita pakai analisis yang mana, Bu? Nah, semuanya itu ada tujuannya masing-masing. Jadi nanti itu mereka kayak awalan aja buat teman-teman, nanti lebih fokus ke yang mana, gitu ya. Nanti dielaborasi dengan analisis lainnya, begitu. Mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih, Bu. Ya, Mbak Lutfi. Saya mau izin bertanya, Bu. Ya, Mas Denny, silakan. Berarti, Bu, distorsi ini kita dapat dari perbandingan tahun-tahun sebelumnya ya, Bu? Berdasarkan perubahan persentase, berdasarkan sesuai minimal persentasenya itu, Bu, ya? Gimana, Mas Denny? Distorsi ini, Bu, kita dapatkan dari perbandingan tahun sebelumnya, Bu? Atau seperti ini, Bu, pada tahun 2020 di tahun berjalannya itu ada perubahan estimasi misalnya gedung gitu. Nah, baru yang pertama, Bu, dia itu didapatkan dari perbandingan tahun sebelumnya atau pada tahun berjalan itu terjadinya perubahan kebijakan atau estimasi atau lain-lainnya, Bu. Nah, baru yang kedua yang saya tanyakan ini, Bu, kenapa, Bu, distorsi ini menggunakan persentase bukan dia itu berpatokan secara jumlah, Bu. Karena kan misalnya saja gini, Bu. Akun X, Bu. Akun X ini jumlahnya 2 triliun, Bu, ya kan? Nah, dia itu terjadinya dikatakan kan, Bu, distorsi ini
jika dia kecil dari 10% tidak dianggap distorsi ya Bu ya. Nah misalnya saja si akun X ini, dia ini jumlahnya 2 triliun Bu. Nah dia itu terdistorsi sebesar 5% Bu. 5% dari 2 triliun kan Bu sekitar 200 juta ya gitu ya Bu ya. 200 juta, 100 juta ya, atau ya sekian lah Bu. Nah sementara si akun Y ini Bu, dia itu jumlahnya kita bilang 200 miliar Bu. Dia terdistorsi 20%. Ataupun lebih kecil lah Bu. Kalau kita dapat dari jumlah persentasenya, si akun X ini jumlahnya itu Bu lebih besar Bu daripada akun Y ini yang memiliki persentase lebih besar Bu. Cukup mungkin sekian Bu. Ya, jadi untuk analisis memang harus dilengkapi semua ya, baik itu persentase maupun nominalnya. Tapi biasanya kalau kemarin kita hitungnya adalah persentase itu dihitungnya dari profit gitu ya. Nah, tapi nanti betul Mas Denis, kalau misalkan kalau persentase itu kan bentuknya rasio ya. Jadi bisa jadi dia ada pengaruh di size. Ya, persentase yang lebih besar tapi dia misalkan kebetulan size-nya lebih kecil, nanti akibatnya ya sebenarnya nilai materialnya nilai secara jumlahnya tuh nggak terlalu lebih besar dibandingkan misalkan ada yang lain perubahannya 5% tapi karena size-nya besar jadi secara nominal juga besar gitu ya. Nah, jadi nanti Mas Denis bisa juga melakukan analisis itu menggunakan jadi ada juga yang teknik analisisnya itu dia pakai persentase materialitasnya itu dari sales. Jadi misalkan salesnya berapa nih? Salesnya itu misalkan katakanlah 5 miliar ya, maka kamu pakai materialitasnya adalah 10% dari salesnya. Nah, nanti maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah ketika ada peningkatan di atas 10% dari nilai sales. Nah, itu kan kita bicaranya udah campuran ya, bukan hanya persentase, tapi juga nominalnya juga. Gitu. Kebayang nggak Mas Denis? Bayang. Nah, lalu tadi pertanyaan yang pertama apa ya tadi? Maaf. Yang pertama apa tadi Mas Denis? Oh, ini perubahan kebijakan yang terjadi di tahun lalu dengan yang terjadi di tahun ini, gitu ya? Gini, ya kurang lebih gitu sih, Bu. Mana yang kemungkinan terjadi distorsi gitu, Mas Denis? Ya, Bu. Ya, jadi kalau perubahan kebijakan akuntansi itu pada dasarnya bisa jadi merupakan indikasi distorsi, bisa jadi tidak. Nah, misalkan gini ya, ada sebuah perusahaan, ya kita punya 2 perusahaan nih, ya. Yang satu dengan standar yang ada saat ini, ya dengan standar akuntansi yang saat ini, dia sudah sesuai dengan realita ekonominya perusahaan A. Tapi yang perusahaan B dengan adanya standar akuntansi yang saat ini ada ketidaksesuaian dengan realita ekonomi dari perusahaan si B, ya. Nah, ada 2 kondisi nih. Misalkan tiba-tiba ada peraturan atau ada standar akuntansi yang berubah yang baru. Nah, standar akuntansi yang baru ini ketika diberlakukan membuat keadaannya itu sebaliknya. Jadi tadinya yang perusahaan A confirm jadinya tidak sesuai lagi. Sedangkan yang B tadinya tidak sesuai jadi sesuai, ya. Nah, kalau ini terjadi perubahan kebijakan atau perubahan akuntansi itu terjadi distorsi ketika yang mana? Terjadi di perusahaan A atau perusahaan B. Nah, saya mau kasih ilustrasi ya. Jadi perubahan kebijakan perubahan standar akuntansi itu tidak selalu distorsi tergantung keadaannya. Ya, kalau misalkan perubahan standar akuntansi itu menyebabkan sebuah perusahaan jadi tidak sesuai dengan realita ekonominya, itulah distorsi. Tapi kalau misalkan perubahan akuntansi terjadi tanpa mencederai gitu ya
realita ekonomi dari sebuah perusahaan, ya sebenarnya nggak ada distorsi gitu. Jadi penyebabnya itu bukan perubahan akuntansinya, tapi kita lihat apakah dia sudah sesuai dengan realita ekonominya atau tidak, itu aja, Mas Denis. Mau berlakunya tahun lalu, mau berlakunya tahun ini, kalau misalkan memang tadi tergantung cara menilainya, yang tadi itu ya, apakah dia membuat si perusahaan itu menjadi confirm dengan realita ekonominya atau malah menjadi nggak sesuai. Nah, kalau nggak sesuai baru itu kita bisa anggap sebagai distorsi. Jadi pemicunya bukan perubahannya, tapi perubahan itu mengakibatkan apa. Nah, itu. Seperti itu, Mas Denis. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ya, emang ini ya agak abstrak nih kalau analisis laporan keuangan, konsep-konsepnya ya. Makanya di analisis laporan keuangan untuk belajar konsep kita dikasih 2 pertemuan tuh, pertemuan 2 dan 3 kemarin ya. Karena emang kadang-kadang di kita itu kalau udah belajar akuntansi ya dari tingkat 1, teman-teman mungkin masih agak nangkapnya agak susah gitu ya. Kenapa ketika kita mengikuti standar tertentu itu malah dianggap ada distorsi ya. Nah, tapi nggak semua situasi bisa kita anggap sebagai ada distorsi gitu ya. Itu hanya terjadi ketika accounting income-nya beda dengan economic income-nya. Itu sih intinya. Ini pada ngelamun bingung atau gimana? Mudah-mudahan sih bisa menjelaskan ya. Oke, selanjutnya kita ini dulu ya, sesi tanya jawabnya tunggu setelah kelompok yang kedua ya. Nanti kalau misalkan masih ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan lagi boleh. Ya, sekarang kita berikan kesempatan dulu kepada kelompok 5 untuk presentasi. Siapa yang mau mewakili kelompok 5? Izin share screen ya, Bu. Mas Naufal, oke silakan. Selamat sore Ibu Syani dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis distorsi liabilitas dan ekuitas pada PT Solusi Bangun Indonesia. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Naufal Majid, absen 21, Nada Nabila Putri, absen 22, Nanda Cilia Fadilah, absen 23, Novelin Deborah Sinaga, absen 24, dan saya sendiri Pasca Dibica Belita, absen 25. Untuk pemaparan pertama akan dijelaskan oleh Novelin. Baik, yang pertama adalah analisis akuntansi utang dan ekuitas. Seperti yang kita tahu, analisis akuntansi itu merupakan proses evaluasi sejauh mana akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Nah, biasanya analis itu menganalisis laporan keuangan dengan cara mendalami transaksi-transaksi yang ada dalam perusahaan itu, transaksi-transaksi akuntansinya. Lalu kemudian analis akan mencari tahu bagaimana suatu kebijakan atau metode akuntansi akan dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Setelah itu, analis akan menyesuaikan laporan keuangan agar lebih sesuai dengan realitas ekonomi yang mendasarinya. Lalu, laporan keuangan itu merupakan sumber utama dari analisis akuntansi. Nah, laporan keuangan ini biasanya mempunyai faktor yang berpotensi untuk mengurangi keandalan laporan keuangan itu sendiri.
yaitu estimasi akuntansi yang salah karena informasi yang tidak lengkap. Hal ini setidaknya menimbulkan dua masalah dalam analisis. Yang pertama yaitu ketidakseragaman akuntansi yang akan menyebabkan masalah perbandingan. Masalah ini biasanya akan terjadi apabila kita membandingkan dua laporan keuangan dari dua perusahaan yang berbeda, namun di dalam satu bisnis pun biasanya laporan keuangannya itu bisa sangat berbeda dari segi metodenya. Misalkan saja perusahaan A dan perusahaan B yang berada di industri yang sama. Bisa saja perusahaan A memakai metode depresiasi straight line, sedangkan perusahaan B menggunakan metode penyusutan double declining. Kemudian yang kedua adalah pilihan dan ketidaktepatan dalam akuntansi dapat mendistorsi informasi pada laporan keuangan. Distorsi akuntansi adalah penyimpangan informasi akuntansi dari realitas yang terjadi. Distorsi biasanya dapat muncul dalam 3 bentuk. Yang pertama, estimasi manajemen salah atau tidak lengkap. Yang kedua, manajer dapat menggunakan pilihan metode dalam akuntansi untuk mempercantik laporan keuangan yang biasa kita sebut dengan window dressing. Yang ketiga, standar akuntansi dapat menyebabkan distorsi akuntansi karena gagal menangkap realitas ekonomi. Distorsi akuntansi ini biasanya dapat terjadi pada aset, liabilitas, maupun ekuitas. Distorsi ini berupa pengakuan terlalu tinggi atau terlalu rendah suatu aset, liabilitas, atau ekuitas. Biasanya juga distorsi ini ada unsur kesengajaan atau emang human error gitu. Terus berdasarkan laporan keuangan PT Solusi Bangun, terdapat beberapa kenaikan yang sangat signifikan pada liabilitas sewa, baik di jangka pendek dan di jangka panjang. Namun, setelah melihat CALK dari laporan keuangan, kenaikan liabilitas sewa tersebut terjadi akibat adanya perubahan standar akuntansi terkait sewa, yaitu PSAK 73 yang mulai dapat digunakan pada tahun 2020. Oleh karena itu, perubahan yang signifikan ini bukan merupakan distorsi. Kemudian, distorsi pada ekuitas pada laporan keuangan PT Solusi Bangun ini tidak menunjukkan kenaikan atau penurunan yang signifikan. Oleh karena itu, tidak terdapat distorsi. Selanjutnya saya serahkan kepada Nanda. Terima kasih. Next. Nah, selanjutnya ada 3 bentuk dari distorsi itu sendiri yang sudah disinggung dari Novelin tadi. Yang pertama ada estimasi manajemen salah atau tidak lengkap. Kemudian ada window dressing, yaitu manajer dapat menggunakan pilihannya dalam akuntansi untuk memanipulasi atau merubah laporan keuangan, yang oleh karena itu dapat menyebabkan distorsi akuntansi. Kemudian yang terakhir ada standar akuntansi yang dapat menyebabkan distorsi. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah dalam melakukan analisis akuntansi. Yang pertama ada identifikasi kebijakan akuntansi utama. Nah, di sini analis harus mengidentifikasi dan mengevaluasi kebijakan dari perusahaan untuk mengukur faktor-faktor kritis dan risiko yang ada. Kemudian ada menilai fleksibilitas akuntansi. Tidak semua perusahaan itu mempunyai fleksibilitas yang sama dalam memilih kebijakan akuntansi perusahaan mereka.
Kemudian ada evaluasi strategi akuntansi. Di sini manajer memilih fleksibilitas akuntansi tadi. Kemudian mereka dapat menggunakannya untuk menyampaikan situasi ekonomi perusahaan mereka atau dapat menyembunyikan kinerja yang sebenarnya dari perusahaan mereka. Kemudian ada evaluasi kualitas pengungkapan, yaitu manajer dapat membuatnya lebih mudah atau kurang mudah untuk analis menilai kualitas akuntansi perusahaan tersebut dalam menilai laporan keuangan perusahaan tadi. Kemudian ada identifikasi potensi adanya red flag. Red flag di sini dapat menunjukkan tentang keraguan kualitas akuntansi. Nah, di sini analis harus memeriksa barang-barang tertentu lebih dekat atau mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir ada membatalkan penyimpangan akuntansi. Apabila analis menemukan suatu kesalahan angka yang tidak normal atau sebuah mungkin kenaikan atau penurunan dalam laporan keuangan perusahaan yang dirasa tidak normal, maka analis harus berusaha untuk menyajikan kembali laporan tersebut agar sesuai dengan apa yang sesuai dengan aturan PSAK. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya kepada Majid, persilakan. Terima kasih Nanda penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan liabilitas dan ekuitas dari tahun 2019 dengan tahun 2020 di PT Solusi Bangun Indonesia. Nah, data ini diperoleh dari laporan keuangan PT SBI pada tahun 2020 yang disajikan dalam jutaan rupiah. Yang pertama yaitu total liabilitas tahun 2019 sebesar 12.584.886, mengalami kenaikan sebesar 587.060 di tahun 2020 sehingga menjadi 13.171.946. Jadi apabila disajikan dalam bentuk persentase yaitu sebesar 4,66% persentase total kenaikan dari liabilitas. Selanjutnya ekuitas pada PT SBI tahun 2019 yaitu sebesar 6.982.612 yang meningkat sebesar 583.567, di mana total ekuitas pada PT SBI menjadi 7.566.179 pada tahun 2020. Apabila disajikan dalam bentuk persentase, maka persentase total kenaikan ekuitas pada PT SBI yaitu sebesar 8,36%. Jadi perusahaan tidak mengalami distorsi pada akun liabilitas dan ekuitas atau di total kenaikan liabilitas dan ekuitasnya, sehingga tidak diperlukan undistorsi karena perubahan yang terjadi ini tidak material karena kurang dari 10%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Debbie. Baik, selanjutnya recasted financial statement. Recasting financial statement ini merupakan proses untuk mengoreksi atau menyesuaikan kesalahan-kesalahan dan menyajikan laporan keuangan baru sebagai bahan analisis laporan keuangan untuk forecasting potensi di masa depan. Recasting financial statement ini dilakukan pada saat di mana laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang ada dan mengevaluasi terus-menerus kinerja perusahaan. Sumber recasting ini adalah
laporan keuangan perusahaan, yaitu data beberapa tahun terakhir, catatan atas laporan keuangan perusahaan, dan opini audit, serta informasi lain seperti dari diskusi manajemen dan laporan tahunan, website perusahaan, dan pengumuman perusahaan. Adapun laporan keuangan dari PT Solusi Bangun Indonesia ini masih tetap sama dan tidak dilakukan recasting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nada. Terima kasih, Debbie. Setelah kelompok kami melakukan analisis laporan keuangan pada PT Solusi Bangun Indonesia pada laporan keuangan periode tahun 2020, kami menemukan adanya indikasi distorsi pada akun liabilitas, yaitu pada akun liabilitas sewa jangka pendek maupun liabilitas sewa jangka panjang. Namun setelah kami telusuri pada catatan CALK PT SBI, ternyata kenaikan yang sangat signifikan itu terdapat dari perubahan PSAK 30 menjadi PSAK 73. Jadi sebelumnya transaksi sewa yang dilakukan pada PT SBI itu dicatat pada akun expense-nya. Namun setelah pada tanggal 1 Januari 2020, setelah melakukan perubahan PSAK dari PSAK 30 menjadi PSAK 73, mereka memasukkan transaksi tersebut pada liabilitas sewa, sehingga terdapat kenaikan yang sangat signifikan tersebut. Dikarenakan perubahan PSAK tersebut, maka kenaikan yang signifikan tersebut kami anggap bukan distorsi. Kemudian, setelah melihat dari total liabilitas dan juga total ekuitas perusahaan SBI, ternyata kenaikan pada total liabilitas dan juga ekuitasnya itu kurang dari 10%, sehingga kami menyatakannya sebagai kenaikan yang tidak material. Dikarenakan tidak ada distorsi pada laporan keuangan PT SBI, maka kami juga tidak melakukan recasting SOFP-nya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa recasting SOFP itu kita lakukan untuk menyesuaikan laporan keuangan suatu perusahaan untuk mencerminkan keadaan ekonomi yang sebenarnya dikarenakan adanya distorsi. Karena tidak ada distorsi, maka kami tidak melakukan recasting. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke Debbie. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Mohon tanggapan dan tambahan dari Ibu Syani dan teman-teman kelompok 4 dan 6. Oke, kelompok 4 berarti ada tanggapan, silakan. Ayo, adakah yang belum disampaikan atau mungkin ada yang mau ditambahkan atau idem? Semua udah Bu. Sama Bu katanya gitu. Ya, silakan Mas Dava. Izin bertanya, di laporan keuangan kan ada di liabilitas ada pinjaman bank jangka panjang jatuh tempo dalam 1 tahun itu pada tahun 2019 jumlahnya 100.000, kemudian pada tahun 2020 menjadi 1.100.000. Nah, itu peningkatannya kan cukup tinggi. Apakah itu termasuk distorsi atau bukan ya? Mungkin bisa dijawab oleh teman-teman atau Ibu. Ini coba dikonfirmasi ke ini laporan arus kasnya, coba. Laporan arus kas yang tahun lalu, apakah bisa jadi kan dia menambah utang nih di tahun lalu misalkannya atau di tahun ini, sehingga dia pinjamannya jadi cukup besar, atau enggak di CALK mungkin dijelaskan. Nah, jadi nanti teman-teman ya, kalau ingin melihat distorsi akuntansi, kalau di sini saya lihat teman-teman fokusnya itu ke mencarinya pakai analisis ini ya, berdasarkan persentase gitu ya. Nah, itu juga tidak salah ya, bisa dilakukan, tapi kalau saran saya ya untuk detail di akun-akun
teman-teman fokus ke informasi yang di CALK. Sebetulnya kalau misalkan di praktik nyatanya gitu ya, di CALK aja tuh nggak cukup juga sebetulnya ya. Nanti teman-teman, kita kan sudah belajar source dari analisis itu ada dari hasil rapat gitu ya, atau konfirmasi terkait kebijakan, observasi gitu ya, banyak caranya. Tapi karena keterbatasan, coba teman-teman fokusnya itu di CALK-nya. Jadi misalkan nih, di CALK itu ada penulisan misalkan untuk sewa dibayar di muka, misalkan perusahaan itu menyewakan bangunannya gitu ya kepada pihak lain selama 2 tahun. Tapi di situ dia mengakui langsung pada saat itu juga. Nah, itu kan sebetulnya jelas-jelas distorsi ya. Walaupun misalkan secara nominal dia kecil, misalkan hanya nilainya 100 juta gitu ya. Nah, jadi walaupun benar tadi kita itu menggunakan persentase perbandingan sebagai langkah awal kita untuk kira-kira fokus utamanya kemana, tapi bukan berarti nilai-nilai di bawah itu tidak menjadi perhatian kita juga. Nah, jadi yang satu dijadikan sebagai alat bantu, tetapi di sisi lain kita juga fokus pada informasi-informasi yang ada. Nah, kalau di sini di laporan tahunan teman-teman bisa fokuskan di ini, di bagian pernyataan manajemen. Nah, biasanya di pernyataan manajemen itu di laporan tahunan banyak tuh informasi-informasi terkait apa saja yang dilakukan pada tahun itu ya. Di badan laporan tahunan juga dan di CALK. Coba nanti fokus di situ ya. Apakah kalian menemukan hal-hal yang harus diperhatikan. Tapi kalau di catatan audit juga ya. Nah, terutama kalau misalkan opininya itu tidak wajar ya. Selain wajar tanpa pengecualian, coba kalian lihat catatan-catatan dari auditor. Nah, itu juga bisa mempersingkat tuh ya. Untuk kalian mengetahui lebih cepat, salah satunya coba lihat catatan-catatan di laporan hasil audit dari auditornya. Biasanya kan disandingkan ya di bawah dari laporan keuangan. Oke, tadi ada yang mau menjawab? Silakan. Kelompok 4. Kelompok 5 ya, sorry. Kelompok 5, jawab. Jadi Bu, terjadinya kenaikan itu dikarenakan adanya pinjaman sindikasi Bu, yang merupakan pinjaman dari beberapa bank, jadi dari BNI, CIMB, BTPN, Permata, DBS, dan juga CTBC. Namun pada tanggal 23 Maret 2020 itu perusahaan melakukan penarikan sebesar 1,65 juta dengan kreditur tambahan dari Bank Permata Syariah dan juga Maybank. Lalu pada tanggal 23 September 2020, perusahaan itu juga melakukan percepatan pembayaran pinjaman sebesar 100.000. Sehingga saldo pinjaman sindikasi pada tanggal 31 Desember 2020 itu sebesar 7,9 juta. Jadi menurut kelompok kami itu kenaikannya itu karena adanya tambahan pinjaman ke kreditur yang terdiri dari Bank Permata Syariah dan juga Maybank, Bu. Oh, memang ini untuk keperluan usaha kali ya. Nah, kalian coba bisa cermati di cash flow analysis, di cash flow statement ya. Nanti lihat tuh. Kalian lihat, sebenarnya ini nanti kita bahas di minggu besok ya, cash flow analysis. Tapi untuk awalan, nah kalian ketika melihat hal seperti ini ya, kalian kan ingin tahu kira-kira dia itu minjem buat apa sih gitu ya. Nah, coba kalian bisa salah satunya lihat di cash flow statement. Nanti kelihatan tuh ya, ada cash flow positif. Berarti kan dia di bagian financing-nya akan positif ya. Nanti lihat kira-kira mana nih, apakah dia dilakukan untuk investasi gitu ya, ataukah dia untuk menutupin biaya operasionalnya. Nanti bisa ketahuan di situ ya. Kira-kira tujuannya untuk apa. Atau jangan-jangan dia minjem itu ya untuk melunasi utang lainnya, jadi itu juga bisa kelihatan tuh di cash flow statement ya. Nanti coba dilengkapi lagi sama teman-teman dilihat.
Ya, ada lagi dari kelompok 6 berarti ya. Terakhir, silakan. Izin menanggapi, Bu. Boleh, Mbak Rizka, silakan. Mungkin kami ingin menambahkan di langkah-langkah analisis akuntansi, di poin pertama dalam mengidentifikasi kebijakan akuntansi itu kami temukan ada material yang signifikan di CALK-nya itu seluruh angka di laporan keuangannya disusun dalam rupiah sehingga itu salah satu alasan tidak memicu adanya refleks. Kemudian juga adanya penerapan PSAK 71 instrumen keuangan atas pengganti PSAK 55. Kemudian penerapan PSAK 72 atas pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan perusahaan Solusi Bangun Indonesia ini sudah menyesuaikan SAK-nya dengan yang terbaru di 1 Januari 2020. Baik, itu saja. Terima kasih. Ya, jadi ini ya, terkonfirmasi ya tadi salah satunya karena ada penerapan PSAK 71 ya Mbak ya? Iya, Bu. Mbak Rizka? Iya, Bu. Oke. Ya, itu ya. Jadi tadi, tapi nggak apa-apa, yang teman-teman lakukan sudah betul ya. Kita lakukan analisis dulu, kira-kira kita fokusnya mau kemana nih gitu ya. Salah satu caranya adalah kalian bisa gunakan analisis trend, bisa gunakan common size, bisa gunakan benchmarking gitu ya. Tapi nanti untuk ditindaklanjuti, kira-kira kita mau fokusnya kemana sih gitu ya, hal-hal yang jadi red flag kita. Nah, tapi tadi jangan sampai CLK-nya tidak dibaca ya, nanti teman-teman untuk yang minggu depan kan berarti masuk ke aset. Nah, coba dilihat di situ ya, di CLK-nya gitu. Adakah hal-hal yang harus dicermati? Ada lagi yang mau masukkan terkait ini grup yang kelompok 5? Masih semangat nggak ini? Masih, Bu. Aduh. Masih ya. Tuh Mas Aksa masih semangat. Yang lain juga ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak terkait materi hari ini? Sebelum kita tutup, kita selesai di jam 4 ya? Apa setengah 5? Jam 4, Bu. Jam 4, Bu. Nah, ini dia nih, alarmnya udah bunyi. Oke, saya akhiri dulu ya, tutup kuliahnya dulu. Oke, nah itu ya teman-teman ya. Cuman yang mau saya garis bawahi adalah yang bisa dilakukan oleh tools analisis yang kita buat adalah indikasi awal, ya, bukan berarti hal tersebut merupakan distorsi. Nah, tugas kita adalah mendalaminya. Ada nggak alasan dibalik itu? Reasoningnya apa? Kalau misalkan memang tadi ya sesuai dijelaskan gitu, ada perubahan terkait standar tertentu, nah itu tidak menjadi distorsi gitu ya. Nah, terkait dengan distorsi ya, ketika ada nih ya, maka kita memulihkannya ya, atau istilahnya itu kita undo the distortion ya. Nah, recasting saya mau luruskan ya. Recasting financial statement itu kita lakukan adalah mengubah ya, mentransformasi laporan keuangan dari perusahaan yang kita analisis ke dalam standar atau format tertentu. Ya, jadi fungsi recasting itu bukan memulihkan distorsi. Ya. Nah, distorsi itu dipulihkan ya. Ada distorsi ataupun tidak ada distorsi ya, kita melakukan recasting financial statement ke dalam format tertentu. Nah, kalau pengen cepat nanti itu gunanya ketika kita melakukan forecasting ya. Nah, teman-teman kalau ingin lihat, coba lihat tugasnya dari kakak kelas kalian yang Garuda. Nah, itu kurang lebih nanti
teman-teman setelah mengidentifikasi distorsi yang ada, lalu melakukan undistortion ya, pemulihan. Setelah semuanya selesai dan kita yakini bahwa laporan keuangan entitas ini sudah sesuai dengan economic reality-nya, maka nanti kalian ubah ke dalam format tertentu tadi. Ya, kita cast ke dalam urutan yang standar gitu. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri kelas? Oke, cukup ya. Nah, nanti minggu depan teman-teman lanjutkan dengan analisis aset. Berarti yang melakukan presentasi adalah kelompok 3 dan 6 ya. Nah, oke, nanti saya buka di LMS lagi seperti biasa, formatnya sama ya, cukup PPT maksimal 6 slide. Seperti ini juga, berarti nanti yang kelompok 3 dan 6 presentasi yang membahas adalah kelompok 1, 2, dan 4 dan 5. Oke ya, terima kasih untuk kehadiran teman-teman di sore hari ini ya, walaupun agak sedikit mendung-mendung. Jadi agak lemes-lemes gitu ya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oh, udah. Ya, Ella, aku belum. Udah kok.